Hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tibalah subuh ini kita ke kajian hadis yang ke-33 dari Mawa'idul Rasuliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis salis wassalasun an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini 3 sekaligus anak, orang tua, dan datuk. Ketiga-tiganya ini ahli hadis semua. Kami tahunya beliau ketiga-tiganya ahli hadis. Jadi kalau Abdurrahman ini, beliau ini di zamannya kerajaan Harun al-Rashid, ahli hadis beliau. Kalau Zaid ini, ayahnya daripada Abdurrahman ini adalah beliau hidup di di zamannya tabi'in, setelah sahabat. Begitu juga ayahnya ini ahli hadis juga, ahli hadis di zamannya Abu Bakar yang nama Aslam ini. Di zamannya Abu Bakar, di zamannya Sayyidina Umar, beliau ini budak dimerdekakan. Ada yang mengatakan dari Syam, ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Quraisy. Tapi yang paling tepat ini dari Yaman beliau ini. Nah, beliau ini dimerdekakan, kemudian hari-hari belajar, mendekat Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak jauh dari Sayyidina Umar tempat duduknya, sehingga ia banyak hafal hadis, ia pun jadi ahli hadis. Inilah kita berawal hadis subuh yang ke-33 ini dari beliau Abdurrahman, ayahnya Zaid, datuknya Aslam. Al-Mahkul, Mahkul ini pun ulama min kibari a'lam tabi'in, jadi dari membesar ulama tabi'in. Mahkul ini qala, beliau berkata, qala Ubadah bin Samit, telah berkata sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan insan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasalla yaumal jumu'ati bi niyatin khalisah." Siapa orang, kata Nabi, yang mandi di hari Jumat. Awas, kalau hari Jumat itu jangan lupa mandi sunnah Jumat. Sholat Jumat itu. Jadi mulai malam sampai subuh itu tidak boleh. Tapi yang paling afdal adalah ketika akan hendak berangkat. Ibu-ibu juga di rumah dapat juga keutamanya kalau mandi. Bagaimana? Ya seperti mandi besar, basah semua. Hanya bedanya di niat. Sengaja api mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa nih hari Jumat. Siapa orang, kata Nabi, yang mandi pada hari Jumat dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan lain, lam yamurra ma'u ala sya'ratin min jasadihi illa tala'la'at nuran fatasiru kulluha nuran yawmal qiyamati fil mawqifi. Maka tidaklah air melewati dari satu helai rambut pun daripadanya. Ya, satu helai rambut pun yang ada pada badannya, melainkan akan memercikkan cahaya, sehingga cahaya itu akan terus memenuhi daripada rambutnya, memenuhi daripada kepalanya, sampai nanti hari kiamat fil mauqifi, di tempat pemberhentian. Yang dimaksud itu adalah kelak ketika kita berada di padang mahsyar. Susah-susahnya orang, ya, semua pengen kenal dengan Nabi, semua berharap untuk ketemu dengan Nabi. Orang yang suka mandi Jumat itu terang, dia punya kepala pun rambut. Mudah dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tuh mandi Jumat tuh. Sini kamu. Allahu Akbar.
Jadi semuanya menjadi fatasiru kulluha nuran yaumil qiyamah, akan menjadi cahaya semuanya. Wa yatala'lahu jasaduhu nuran bainal khalaiq, dan bukan cuma di kepalanya tapi juga menyinari badannya cahaya tadi itu. Di antara makhluk-makhluk Allah dialah yang paling ketara, yang paling tampak bercahaya. Ya Allah. Thumma ta'til jum'atu fi surati rajulin ala ra'sihi tajun min tijalil jannah. Hebatnya lagi, tiba-tiba hari Jumat tadi nanti di padang mahsyar di hari kiamat, ia akan berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang kepalanya ini ada mahkota, yang mahkotanya itu adalah terbuat dari mahkotanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat yang kita mandi tadi itu akan berubah menjadi manusia yang memakai mahkota. Apa kata seseorang yang menjadi badan Jumat tadi itu? Ia katakan fataqulu assalamu alaikum wa yaqulu alaikassalam. Ia ucapkan salam, keselamatan, kesejahteraan untukmu kawan. Lalu dijawablah oleh kita yang mandi Jumat itu. Kemudian ditanya, man anta, siapa kamu? Fataqulu, ia menjawab, ana al-jum'atul ladzi qad tasalta fiyya. Aku ini adalah Jumat yang kamu telah mandi di hariku. Allahu Akbar. Wa shallaita fiyya, kau salat Jumat juga di hariku. Bukan cuma mandi, habis mandi duduk, salah enggak? Tapi kau juga selain mandi juga sholat. Wa ahsanta sholata lillahi ta'ala, kau telah perbagus salatmu di hari Jumat, ada bertiduran, tidak ngantuk. Segar kau sungguh-sungguh mencari ridho Allah, berharap rahmat Allah, ikhlas karena Allah. Maka kata Jumat tadi, manusia yang berupa Jumat yang berupa manusia, jitu hatta ashhada laka inda rabbi, aku datang di tak lain sehingga aku dapat bersaksi untukmu kawan di sisi Tuhanku. Nah, aku nyaksikan kalau kau ini memang beramal di hari Jumat, mandi di hari Jumat, tenang kawan. Fatashhadu lahu 'inda rabbih, kemudian hari Jumat tadi itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pulang ini ya Allah, di kalau hari Jumat itu masya Allah luar biasa, membersihkan badannya, potong kukunya, dia bersolek di hari Jumat pakai harum-haruman dia sholat di masjid dengan khusyuknya, memperbaiki sholatnya. Fayadkhulul jannah, setelah hari Jumat bersaksi untuk orang yang mandi di hari Jumat, sholat di hari Jumat itu, makalah dia dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah ya Allah, orang itu pun dimasukkan ke dalam surga. Wa man yatasala yaumal jum'ah, siapa orang yang mandi di hari Jumat, wala bisa thiyabahu, kemudian ia memakai pakaiannya, wah mulai dia pakaian yang putih, yang bersih. Hari Jumat itu sunnah pakai surban, pakaian putih. Saya ini kalau hari Jumat sampai mulai lihat-lihat, saya tetap kalau Jumat senang pakai surban, pakai jubah. Memang saya jaga kalau hari Jumat itu kan memang sunnahnya seperti itu, pakai harum-haruman. Jangan baru dari ladang pergi Jumat, itu tak usah. Pakai pakaian yang bagus. Summa kharaja min babi dari, kemudian dia keluar dari pintu rumahnya, yamshi ilal Jum'ah, ia pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa orang mandi pakai pakaian yang bagus pergi sholat Jumat, apa janji Allah? Sabda Nabi kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin yaqtula ibadatan sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka Allah akan tuliskan untuknya setiap satu langkah yang telah ia langkahkan menuju ke masjid, menuju salat Jumat itu, setiap satu langkah diberikan pahala sama seperti
ibadah 1 tahun yang setiap harinya 1 tahun itu dipenuhi dengan puasa di siang harinya, dipenuhi dengan bangun malam di malam harinya. Allahu Akbar. Fa idza dakhala al-masjid wa lam yalgha wa lam yatakallam illa bi khair. Ketika seseorang yang sudah berangkat ke masjid tadi masuk ke dalam masjid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmati, masukkan kaki kanannya ke dalam masjid dengan gembira ya. Tidak ada sedikit pun dia melakukan kesia-siaan, bahkan dia tidak beromong-omong kecuali yang diomongkan itu adalah perkara yang baik. Apa yang terjadi ketika orang itu masuk ke dalam masjid itu tadi kan baru langkah di perjalanan. Sekarang ketika masuk ke dalam masjid, kata Allah Ta'ala minal hasanati bi'adadi kulli rajulin yusallil jum'ata fi dhalikal masjid 25 salatan hatta ya'ti ala akhirih. Maka Allah akan menuliskan untuknya dari kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan tadi itu sejumlah, setiap orang yang sholat Jumat, berapa jumlahnya orang yang sholat Jumat itu, ia akan tuliskan kebaikan untuknya. Kebaikan apa? Kebaikan sholat Jumat sebanyak 25 kali. Ditambah lagi dengan orang-orang yang belakangan datang pun ikut dilipat dan ikut dihitungkan untuk pahala kebaikan untuk ini orang. Jadi bukan yang ada di dalam masjid, tapi orang yang belakangan datang ikut ditulis sebagai kebaikannya. Bukan cuma satu kali sholat dapat pahala 1 Jumat, tapi 25 kali. Allah, luar biasa kalau hari Jumat. Allah mudah-mudahan terus diberikan kekuatan oleh Allah. Wa man qara'a yawmal jumu'ati suratal kahfi fi rak'atain. Nah, ini yang berat nih, termasuk yang ngomong ini pun ada amun yang ini. Siapa orang yang membaca setiap hari Jumat kepada surah Kahfi di dalam 2 rakaat salat. Nah, udah 2 rakaat salat berarti dia hafal dulu surat Kahfi. Yasta'alahu umudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fihi al-jumu'ah hatta yablugha dhalikal umud ila al-masjidil haram bi Makkah. Siapa orang yang di hari Jumat dia sholat 2 rakaat bawa surat Al-Kahfi sampai selesai, maka memancarlah tiang-tiang dari cahaya dari masjid yang ia melakukan sholat itu. Allah, dari masjid yang ia melakukan sholat itu, sehingga cahaya tadi itu tiang-tiang itu sampai ke tiang-tiangnya Masjidil Haram di Mekah sana. Oh, cahayanya sampai ke sana. Allah, ini kalau surah Kahfi. Khasmu zalikal amud malaikatun yastaghfiruna lahu ila yaumil jum'atil ukhra. Apa isi daripada tiang-tiang yang penuh cahaya itu? Ternyata cahaya yang ada di tiang-tiang yang dimaksudkan adalah berisi malaikat-malaikat Allah yang tidak henti membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk orang itu yang sholat dan baca surah Al-Kahfi sampai terus menerus sampai Jumat yang akan datang lagi. Allahu Akbar. Nah, ini mudah-mudahan mampu ya Allah ya. Agak berat memang kalau yang ini. Fa in kana shalal Jum'ata fil Masjidil Haram. Bagaimana sekarang kalau salat Jumatnya di Masjidil Haram? Kalau tadi kan di masjid itu, Masjid Cindo, Padang, Tampinang, Najawi itu. Nah, bagaimana kalau salat masjid itu di Masjidil Haram di Makkah?
Yas'alun minal masjidil haram ila baitil ma'mur alladhi fis sama'. Maka memancarlah dari tiang-tiang masjid yang dia sholat pada di Masjidil Haram, memancar cahayanya tembus sampai ke Baitul Ma'mur di langit sana. Allah, tempat ibadahnya para malaikat Allah. Khasyul dzalikal maut malaikatun yastaghfiruna lahu ila al-jum'atil ukhra, di mana cahaya yang ada pada tiang-tiang dari tiang Masjidil Haram yang tembus ke Baitul Ma'mur tadi itu terisikan malaikat-malaikat Allah yang tak henti memohonkan ampun untuknya sampai pada Jumat berikutnya di pekan yang akan datangnya. Allah. Wa man shalla yaumal jumu'ati arba'a raka'atin qabla an yakhruja al-imam ila al-mimbar. Nah, ini ilmu baru. Awas jangan tidur. Ini ilmu baru ini. Wa man shalla yaumal jumu'ah, siapa orang yang salat sunat di hari Jumat, berapa rakaat? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Qabla ayakhurujal imam ilal mimbar, sebelum imam keluar menuju ke mimbar. Pokoknya sebelum imam pergi ke mimbar, sholat 4 rakaat. Awal-awal pergi, ya, sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahadun 50 marrah. Dari 4 rakaat, per tiap rakaatnya jangan lupa membaca surah Alhamdulillah. Maksudnya membaca surah Al-Fatihah sekali saja, ya biasa. Rakaat pertama sekali, rakaat kedua sekali, rakaat ketiga sekali, rakaat keempat sekali. Tapi setiap selesai Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, 50 surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama habis Fatihah Al-Ikhlas 50. Qulhuwallahu ahad. Pokok terus sampai berapa? 50, baru ruku, bangun lagi. Kemudian Fatihah lagi, setelah Fatihah berapa lagi? 50 surah Al-Ikhlas Qulhuwallahu ahad. 50, 4 rakaat isinya cuma 50. Yakunu Qur'an mi'atai marrah, sehingga adalah yang dibaca olehnya 200 kali surah Al-Ikhlas fi 4 raka'atin, di 4 rakaat. Kalau seseorang, kami ulangi biar jelas, apabila ada seseorang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum imam atau khatib naik ke mimbar, setiap rakaatnya setelah bacaan Fatihah baca Al-Ikhlas 50, setelah Fatihah Al-Ikhlas 50, salam, bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, habis Fatihah Al-Ikhlas 50, habis Fatihah Al-Ikhlas 50, akhirnya bacaan Al-Ikhlas itu di 4 rakaat berjumlah 200 Al-Ikhlas. Faqad adda haqqal jumu'ati mislama addatil malaikah, maka orang itu telah memenuhi haknya Jumat sebagaimana Jumat itu telah dipenuhi haknya oleh para malaikat-malaikat Allah. Luar biasa. Jadi ibadahnya itu sama dengan malaikat-malaikat Allah. Bukan cuma 1 malaikat, tapi malaikat-malaikat. Walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah. Orang yang ngamalkan itu ia tidak akan mati, ia tidak akan keluar dari dunia menuju ke kubur kecuali sebelum meninggal. Di akhir ayatnya Allah tampakkan tempat ketinggian derajatnya, tempat kemuliaannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ditampakkan dulu, senangnya bukan main. Orang itu di akhir hayat orang kesusahan dia malah senang. Kenapa? Ditampakkan tempat kemuliaannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap amalkan salah ya. Ingat-ingat tuh. Wa idza arada yakhruja minal masjid, bagaimana
pahalanya kalau seseorang itu keluar daripada masjid. Ba'dan qira'is shalah, setelah melakukan salat Jumat, faqala Allahumma inni, sama-sama Allahumma inni ajabatu da'wataka wa sallaitu fardhataka wa tashartu kama amartani farzuqni min fadlika al-wasi' fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salah min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa qulta fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Ya cuma sampai situ, kalau bisa dilanjutkan. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila seorang sudah keluar dari masjid, dia baca doa, ya Allah, nggak pakai Arab, pakai Latin aja, pakai bahasa kita. Kalau Arab nanti susah-susah hafalnya, maka malah nggak diamalkan. Nah, jadi ingat-ingat Latinnya saja. Apa dalam hati ketika udah melaksanakan sholat Jumat, keluar dari masjid, katakanlah, berdoa dengan lisan, dengan menghadirkan hatinya. Apa yang diucapkan? Ya Allah, aku sudah penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku sudah tunaikan kefarduan-Mu, ya Allah. Aku udah memenuhi panggilan. Aku udah tunaikan sholat. Dan sekarang aku keluar dari masjid, maksudnya bertebaranlah aku ini sebagaimana perintah-Mu, ya Allah. Maka berilah aku rezeki dari karunia-Mu yang luas. Minta rezeki dari karunia Allah yang maha luas. Karena Engkau telah perintah, ya Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika engkau dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu mengingat Allah, segeralah kamu sholat. Makanya kalau azan Jumat itu Allahu Akbar, azan Jumat itu kerja apapun, baik yang halal pun jadi haram. Awas. Kalau hari Jumat azan dikumandangkan, kita nyangkul, lepaskan cangkulnya, datang Jumat. Kenapa? Haram hasilnya. Paham enggak ini? Ini perintah Allah. Ya Allah, Kau juga berfirman, ketika sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi. Maka ya Allah, berilah kami ini, karuniakan kami ini rezeki dari karunia-Mu yang luas. Orang yang mengamalkan itu mujialahu bi'amali mi'atai sanatin, maka orang itu diberi pahala beribadah 200 tahun lamanya. Berapa ratus tahun? 200 tahun. Umur kita tidak sampai, kita mah cuma doa macam itu mah. Ya Allah, udah tunaikan sembahyang teh. Kan ya, aku udah memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Sekarang saya ini bertebaran nih, berilah aku rezeki dari karunia-Mu yang luas, ya Allah. Kau kan udah janji, kalau udah melaksanakan, kalau dipanggil pergi Jumat, aku udah pergi nih. Nah, kalau udah sholat Jumat bertebaran, aku udah keluaran dari masjid, minta jatah lah, ya Allah aku nih. Bukan kita ibadah minta, tapi ini janji sudah. Nah, orang yang melakukan itu doa yang macam itu setelah sholat Jumat, maka dia mendapatkan pahala ibadah 200
100 tahun namanya. Allah. Nah, doa inilah yang ada di dalam hadis Nabi yang lain, banyak di dalam kitab-kitab guru ulama-ulama ini, masyhur sekali. Kami setiap selesai sholat Jumat pasti membaca doa itu. Apa doa itu? Ya Allah, Allahumma ya Wali ya Hamid ya Mubdi' ya Mu'in ya Rahim ya Wadud Aghna Aghni kalau sendiri, kalau ramai Aghna bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika an siyamak. Kalau bisa kaki kita jangan dulu dirubah, jangan dulu beromong-omong. Setiap selesai sholat Jumat bacalah doa ini. Apa janji Nabi? Ruziqo min haitsu la yahtasib. Orang itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mantap apa? Cari rezeki seharian tidak dapat-dapat, tapi gegar itu ada rezeki. Kelihatannya udah tidak kerja bapak-bapak tuh, tapi tangan dulu rezeki. Jadi janganlah lari dari kenyataan lah. Habis sholat Jumat itu juga tahanlah sebentar, kaki jangan dulu dilepas, jangan dulu beromong. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Apa janji Allah itu diceritakan dalam berbagai kitab, termasuk kitab yang dipelajari santri-santri anak. Anak itu talibin. Itu janji Allah. Ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, orang itu akan diberikan ujirah, diberikan orang itu daripada pahalanya seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Berapa jumlah manusia di dunia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu pahalanya diberikan ke dia. Hebat dah ya. Iya kan tidak mau. Hebat, Masya Allah, Subhanallah, tapi tidak mau. Usah balik lah. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, orang itu bu'ida anisu ilal jum'atil ukhra. Orang itu akan dijauhkan dari kejahatan oleh Allah, diberi tameng, diberi penjagalan. Orang itu dijauhkan dari segala macam malapetaka, kejahatan manusia, jin, segala macam, sampai ke Jumat yang akan datang. Siapa langkah? Bisa balik habis Jumat tuh. Jumat tuh hari hebat loh. Kalau balik meninggal hari Jumat tuh berkat kita duduk-duduk macam itu, lalu meninggal macam kemarin loh. Meninggal hari Jumat. Meninggal hari lepas 60. Tanda-tanda husnul.